Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan metode penilaian saham suku. Yang pertama dari definisinya. Jadi suku itu di dunia internasional obligasi dikenal dengan nama suku. Kata suku dapat ditemukan dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Asal kata suku dari bahasa Arab, yaitu sak, tunggal, dan suku, jamak, yang mempunyai makna sama dengan sertifikat atau not. Igi H. Ahsin berpendapat dalam Muhammad Kamal Jubair, dalam pemahaman praktisnya, suku adalah bukti kepemilikan. Jadi suku itu sebagai bukti kepemilikan berupa surat atau surat. Suku juga merupakan suatu surat berharga dalam jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh emiten kepada pemilik obligasi syariah, yang mengharuskan emiten agar membayar pendapatan kepada para pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau fee, dan juga dana obligasi yang dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo. Pernyataan ini merupakan pengertian obligasi syariah menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN pada tahun 2002. Kemudian yang kedua, landasan hukum suku ada dalam hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani, yang artinya perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Terus yang ketiga ada jenis-jenis suku. Yang pertama ditinjau dari segi jenis akadnya, ada suku ijaroh, kemudian ada suku mudorobah, suku salam. Yang keempat ada sulum musyarakah, kemudian ada suku istisna, suku murabaha, suku wakalah, dan suku muzaraah, dan kemudian suku musakoh. Yang kedua ditinjau dari pihak penerbit. Suku dibagi ke dalam dua jenis bila ditinjau dari sumber penerbitannya. Yang pertama suku korporasi. Suku korporasi berupa jenis obligasi syariah yang kemudian diterbitkan oleh suatu perusahaan dan harus memenuhi prinsip syariah. Kemudian surat berharga syariah negara atau SBSN kalau disingkat. Yang ketiga ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil. Yang pertama ada suku margin, suku fee, dan yang terakhir suku bagi hasil. Yang keempat ditinjau dari basis aset berdasarkan basis aset dikelompokkan ke dalam dua jenis suku, yaitu suku aset, kemudian ada suku penyertaan atau suku equity. Oke, lanjut. Kemudian dari mekanisme kepemilikan suku, poin E. Suku adalah suatu instrumen proses pendapatan tetap yang diterbitkan berlandaskan ketetapan syariah dan ketentuan otoritas jasa keuangan atau OJK tentang efek syariah. Pada masa ini dapat kita saksikan bahwa peran ekonomi Islam kontemporer
sudah menampakkan bukti usaha yang luar biasa terhadap keuangan dan perbankan. Hal ini dapat kita lihat lembaga keuangan syariah yang sudah berdiri kokoh melalui produk-produk berdasarkan hukum syariah. Oleh sebab itu, peraturan investasi harus didasari kaidah atau tidak ada keuntungan tanpa risiko. Yang dimaksud dari kaidah tersebut yaitu harus bersikap adil dan juga bermuamalah. Mekanisme suku dapat dilakukan melalui proses penjagaan aset. Maksudnya melalui proses penukaran suatu yang tidak liquid menjadi liquid dengan mewujudkan beberapa sistem mekanisme pasar sehingga sekuritas ini dapat diperjualbelikan. Kemudian mekanisme investasi suku. Suku ada yang dikeluarkan pemerintah Indonesia seperti suku tabungan 007 atau ST007 yang pemesanannya dapat dilakukan berupa dana minimal 1 juta dan tenor 2 tahun. Suku seperti ini mempunyai imbalan mengambang dengan batasan minimal sebesar 5,50% PA dan sangat mengacu pada BI Developers Repo Rate. Yang dimaksud mengambang di sini adalah jumlah besaran imbalan suku tabungan akan disesuaikan dengan perolehan IBAH BI tersebut. Kemudian suku ST007 juga memberikan penawaran berupa imbalan pertama yang ditetapkan dan kemudian akan menjadi imbalan minimal yang diberlakukan sampai dengan jatuh tempo. Contoh berinvestasi suku. Semisal seorang investor A membeli saham suku melalui pasar perdanaan sebesar 100 juta rupiah dan kemudian mendapatkan tingkat imbalan sebesar 6% per tahunnya. Apabila suku tersebut tidak dijual sampai waktu jatuh tempo, maka investor A akan mendapatkan hasil 500.000 rupiah. Investor A akan menerima 500.000 rupiah setiap bulan sampai jatuh tempo. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa suku merupakan investasi yang sangat kondusif dan solusi untuk mengurangi beban hutang luar negeri. Untuk itu pemerintah seyogianya menerbitkan suku-suku untuk peluang investasi. Namun penerapan suku negara sudah mulai berkembang dan diminati. Di samping itu perlu dipahami prinsip perdagangan dalam Islam mesti bebas dari bunga. Kemudian kerugian harus berada pada masing-masing pihak yang terlibat dan dalam pembiayaan. Sementara keuntungan harus dilakukan berdasarkan usaha dan pengambilan risiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.